Oke, kali ini kita akan membahas tentang sediaan suppositoria atau sediaan yang dimasukkan melalui anus. Suppositoria berasal dari bahasa lain supporene, artinya di bawah, dan ponere artinya ditempatkan. Berarti supporene mempunyai untuk ditempatkan di bawah. Karena itu suppositoria biasa digunakan pada bagian tubuh bagian bawah seperti rektum atau rektal. Suppositoria adalah sediaan padat yang berbagai bobot bentuk dan diberikan melalui rektum, vagina atau uretra. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat maupun pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau bisa juga bersifat sistemik. Macam-macam suppositoria ada suppositoria rektal biasanya berbentuk peluru, beratnya antara 2-3 gram untuk dewasa dan kurang dari 2 gram untuk anak-anak. Untuk bentuknya biasanya berbentuk torpedo, keunggulannya jika bagian yang besar telah masuk melalui jaringan otot penutup anus, suppositoria akan tertarik masuk ke dalam dengan sendirinya. Yang kedua bentuknya suppositoria vagina atau ovula berbentuk lonjong seperti kerucut, digunakan melalui vagina, beratnya biasanya 3-5 gram. Atau umumnya biasanya sampai 5 gram. Suppositoria ureter bisa digunakan melalui uretra, berbentuk tabung panjang seperti antara 7-14 cm. Keuntungan suppositoria adalah dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Obat dapat masuk langsung ke dalam saluran darah sehingga dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral, baik bagi pasien yang mudah muntah atau bahkan yang kondisi tidak sadarkan diri. Kerugian bentuk suppositoria adalah pemakaiannya tidak menyenangkan dan memang banyak orang yang tidak suka dan kurang praktis. Tidak dapat disimpan pada suhu ruang atau untuk suppositoria baris oleum kakao terutama. Daerah absorpsinya lebih kecil dan absorpsinya hanya melalui difusi pasif. Tidak dapat digunakan untuk zat yang rusak pada pH rektum. Tujuan pemberian suppo biasanya untuk mengobati lokal, infeksi maupun wasir. Sebagai alternatif bila oral tidak dapat dilakukan, misalnya pada bayi, pada pasien debil, lemas, yang tidak bertenaga, mual muntah, gangguan sistem pencernaan, dan lain-lain. Agar dapat lebih cepat bekerja, karena absorpsi dapat dilakukan oleh selaput lendir lektar langsung ke sirkulasi pembuluh darah. Untuk mendapatkan prolong action atau obat tinggal di tempat tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama, atau untuk menghindari kerusakan obat pada saluran cerna. Bahan dasar suppositoria kurang lebih ada 3, yaitu berbasis lemak seperti oleum kakao atau lemak coklat, basis yang dapat bercampur pada larut air atau gliserin atau gelatin atau polyethylene glycol. Bahan dasar lain seperti pembentukan emulsi minyak dalam air, misal campuran Twin 61 85% dengan gliserin laurat 15%. Bahan dasar suppositoria pada basis suppositoria yang baik harus mempunyai sifat berikut: padat pada suhu kamar, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi, dapat bercampur dengan macam-macam obat, stabil dalam penyimpanan, kadar air mencukupi. Untuk basis lemak, maka bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan haruslah diketahui dengan jelas. Suppositoria dengan basis oleum kakao, biasanya oleum kakao tidak dilelehkan seluruhnya, cukup 2/3-nya saja yang dilelehkan. Bila penambahan sejumlah kecil bentuk kristal stabil ke dalam lelehan oleum kakao untuk mempercepat perubahan bentuk stabil menjadi bentuk stabil. Pembekuan lelehan selama beberapa jam atau beberapa hari. Suppositoria kekurangan dari lemak coklat ini adalah meleleh pada udara yang panas, dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama, titik lebur dan naik atau turun jika ditambahkan bahan tertentu, jadi tidak stabil, adanya sifat polimorfisme, sering bocor, dan tidak dapat bercampur dengan cairan sekresi. Suppositoria dengan basis PEG biasanya titik leburnya antara 3,35 sampai 63 derajat Celcius, tidak meleleh pada suhu tubuh tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Biasanya menggunakan campuran kombinasi PEG 4025% dan PEG 1075% atau campuran-campuran lain. Keuntungannya tidak mengkristal atau tidak merangsang, tidak ada kesulitan dengan titik leburnya, tetap kontak dengan lapisan mukosa karena tidak meleleh pada suhu tubuh. Kerugiannya adalah menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi terasa menyengat. Hal ini dapat diatasi dengan cara mencelupkan suppositoria dulu terdalam air sebelum digunakan.
dapat memperpanjang waktu disolusi sehingga menghambat pelepasan obat. Supositoria dengan basis gelatin dapat digunakan sebagai bahan dasar supositoria vaginal, dapat melebur pada suhu tubuh tetapi melarut dalam cairan sekresi tubuh, perlu penambahan pengawet, nipagin ataupun pengawet lainnya karena merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Penyimpanan harus di tempat yang dingin. Keburukannya cenderung menyerap air karena sifat gliserin yang higroskopis dan memerlukan tempat untuk melindungi dari udara lembab agar bentuk dan konsistensinya terjaga. Kelebihannya atau kebaikannya lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh dibandingkan dengan oleum kakao. Metode pembuatan supositoria bisa dengan tangan atau bisa mencetak pada hasil leburan atau bisa menggunakan cara kompresi. Yang paling banyak adalah dilelehkan. Basis dilelehkan sebaiknya di atas penangas air atau penangas uap untuk menghindari pemanasan stomach yang berlebihan. Bahan aktif diemulsikan atau disuspensikan ke dalamnya, masa dituangkan ke dalam cetakan logam, masukkan ke dalam kulkas. Digulung dibentuk dengan tangan, ini metodenya. Nah, ini adalah contoh dari cetakan supositoria. Jadi, dimasukkan ke dalam cetakan agar bentuknya mirip seperti torpedo. Kemudian untuk memastikan bobotnya sama, ditimbang keseragaman bobotnya. Tujuan pemberian efek secara sistemik, biasanya supositoria dimasukkan untuk pemberian efek sistemik. Contohnya adalah supositoria yang dapat digunakan untuk infeksi saluran tertentu secara sistemik maupun pada bagian tertentu yang mengalami infeksi. Namun, supositoria yang berbentuk vagina jarang digunakan untuk tujuan sistemik, biasanya hanya untuk tujuan lokal seperti infeksi saluran kemih ataupun jamur. Demikian